Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar kimia kembali menyambung materi minggu lalu yaitu tetapan kesetimbangan. Sekarang kita membahas materi pergeseran kesetimbangan. Bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kan kita tahu kesetimbangan tercapai apabila kecepatan maju dan kecepatan balik itu dalam kecepatan yang sama. Nah, pada persamaan kesetimbangan yang sudah setimbang, itu kadang-kadang kita melakukan beberapa aksi kita ganggu, maka kesetimbangan itu akan memperkecil keadaan setimbang, mentiadakan aksi yang kamu lakukan. Misalkan selang kecil kamu isi air. Terus kamu berhentikan, itu permukaannya tentu akan sama. Nah, apabila kamu nanti itu kamu lakukan suatu aksi, misalkan kamu tambah air dari kiri, nah akan permukaan yang sebelah kanan itu akan bertambah atau semakin naik. Begitu juga apabila kamu lakukan aksi mengambil air atau menyedot air dari sebelah kiri, nah maka permukaan kiri juga akan ikutan naik, sebelah kanan akan turun. Gitu. Dia akan menghilangkan aksi yang kamu lakukan. Nah itu dikenal dengan azas Le Chatelier. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesetimbangan? Pergeseran kesetimbangan di sini ada 4. Ada konsentrasi, ada volume, terus ada tekanan dan ada suhu. Nah, konsentrasi di sini seperti biasa kalau kesetimbangan heterogen itu yang dilihat fase gas sama fase aquos. Nah, konsentrasi mol per liter di sini ada jika reaksi kamu tambah, dia akan bergeser ke arah kanan atau produk. Begitu juga jika konsentrasi reaksi kamu kurangi, seperti tadi contoh air di dalam selang, jika dia diambil atau dikurangi konsentrasi sebelah kiri, dia akan bergeser ke arah dia. Ini tidak akan berpengaruh pada reaksi saja, tetapi produk juga bisa. Jika produk itu ditambah konsentrasi, dia akan bergeser ke arah kiri atau berlawanan. Jika konsentrasi produk itu kamu kurangi, dia akan bergeser ke arah zat itu sendiri. Itu ya. Jadi ada kata kunci, jika dia ditambah konsentrasinya, dia akan menambah. Jika dia dikurangi, dia akan mengurangi. Nah, terus ada faktor yang yaitu volume. Volume di sini satu paket dengan tekanan. Kamu seperti kita ketahui, jika tekanan diperbesar maka volumenya akan mengecil. Sebaliknya jika tekanan diperkecil maka volumenya akan besar. Nah, di sini yang diperhatikan adalah mol zat atau bisa dikatakan dilihat dari koefisien reaksi. Nah, kalau volume itu berbanding lurus dengan koefisien reaksi. Jika volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Jika koefisien diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien besar. Tapi ingat, koefisien kamu hitung sebelah kiri kanan itu memperlihatkan fase, yaitu fase gas dan fase aquos. Jadi ingat, di sini pengaruh volume yang dilihat adalah koefisien. Yang ketiga itu faktor tekanan. Tekanan juga yang dilihat adalah mol zat atau koefisien reaksi. Di sini pengaruh tekanan hanya berlaku untuk gas. Untuk gas di sini kita perhatikan di dalam persamaan reaksi gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amoniak. Kita lihat koefisien di kiri itu adalah 1 dari gas nitrogen dan 3 dari gas hidrogen. Ada 4 di kiri. Sedangkan di kanan itu ada 2 koefisiennya. Jadi lebih besar koefisien kiri dan sebelah kanan lebih kecil. Nah, untuk pengaruh tekanan ini berbanding terbalik dengan koefisien reaksi.
Jadi jika tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Jika tekanan diperkecil, dia akan bergeser kepada koefisien yang besar. Gitu. Faktor yang keempat itu adalah faktor suhu. Nah, suhu di sini kamu perhatikan di dalam persamaan keseimbangan ada gas dinitrogen tetraoksida terurai membentuk gas nitrogen dioksida. Nah, di sini ada data delta H bertanda positif. Itu menandakan reaksi dari kiri ke kanan itu adalah reaksi endoterm seperti kita pelajarin materi sebelumnya termokimia. Delta H positif itu adalah reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap panas. Jadi untuk data delta H sebelah kanan ini adalah dari kiri ke kanan itu adalah reaksi endoterm. Sedangkan reaksi baliknya itu adalah reaksi eksoterm. Ya, jadi untuk yang perlu kamu pahamin, apabila suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang menyerap panas atau pihak endoterm. Jadi untuk zat ini kalau suhu dinaikkan dia akan bergeser ke arah NO2. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang membebaskan panas atau reaksi eksoterm. Jadi, jika suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah kiri. Begitu. Ya, itu pengaruh suhu. Kita lihat di sini. Ini ada tak berwarna, awalnya coklat. Suhu dinaikkan, dia bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Sedangkan suhu diturunkan, dia ke arah, untuk yang atas suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah kanan. Dan suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah kiri. Yang terakhir katalis. Nah, katalis ini perlu kamu catat. Katalis ini sebenarnya tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi katalis ini hanya mempercepat keadaan setimbang. Ya, seperti contoh gas hidrogen dan gas oksigen itu di udara sangat susah membentuk uap air atau H2O. Nah, supaya dia lebih cepat tercapai kesetimbangan, ditambahkan suatu zat P2O5. Nah, P2O5 inilah mempercepat keadaan setimbang sehingga H2 dengan O2 itu akan cepat membentuk H2O. Jadi P2O5 dikatakan adalah zat katalis. Oke, kita simpulkan di sini. Ada 4 yang mempengaruhi ke pergeseran kesetimbangan, yaitu 1 konsentrasi, di mana jika konsentrasi itu ditambah, dia akan menambah bergeser ke arah lawan. Begitu juga jika konsentrasi diperkecil, dia akan bergeser ke arah zat itu sendiri. Yang kedua yaitu tekanan. Jika tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien besar. Yang ketiga itu adalah volume berbanding lurus dengan koefisien. Jika volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien kecil, sedangkan koefisien diperbesar, dia akan volume diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar, berbanding lurus dan koefisien. Yang keempat yaitu suhu. Suhu ini jika suhu diperbesar atau dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endoterm, sedangkan sebaliknya jika suhu diturunkan, dia akan bergeser ke pihak yang membebaskan panas atau eksoterm atau delta H negatif. Yang keempat ini katalis. Katalis ini tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat keadaan setimbang. Untuk memahami materi kita hari ini, coba kita latihan dulu. Di sini ada latihan soal. Coba perhatikan nomor 1. Ini ada reaksi kesetimbangan di mana karbon monoksida bereaksi dengan uap air, membentuk karbon dioksida dan gas hidrogen. Nah, di sini ada data delta H negatif. Artinya reaksi maju dari kiri ke kanan itu adalah reaksi eksoterm. Seperti yang kita bahas. Aksi apa saja sih di sini yang akan dilakukan jika membentuk produk lebih banyak atau reaksi bergeser ke kanan?
Ya, reaksi yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi kita akan menambah konsentrasi CO. Nah, dia akan ke kanan nanti. Jadi konsentrasi reaksi kita tambah, dia akan bergeser ke arah berlawanan. Yang kedua yaitu suhu dan volume dan tekanan. Volume dan tekanan tadi kita mengingatnya adalah mol zat atau koefisien reaksi. Nah, di sini koefisien reaksi kiri dan kanan itu sama. Di kiri 2, di kanan juga 2. Maka untuk pengaruh volume dan tekanan itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor yang selanjutnya yang supaya dia bergeser ke arah kanan yaitu adalah suhu. Nah, suhu di sini kita suhu diturunkan karena reaksi ke kanan itu adalah eksoterm. Jika suhu diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi, untuk nomor 1, aksi yang kita lakukan adalah menambah konsentrasi reaksi CO dan menurunkan suhu. Terus yang kedua itu ada reaksi kesetimbangan Pualam membentuk CaO dan karbon dioksida. Nah, ini data delta H bertanda positif. Artinya dari kiri ke kanan adalah reaksi endoterm. Bagaimanakah pergeseran kesetimbangan jika ditambah gas CO2? Gas CO2 ada di kanan. Kita lihat di sini ada fase solid ada 2, jadi tidak diperhitungkan. Jadi di sini hanya gas saja yang diperhitungkan. Jadi gas CO2 itu ditambah, maka dia akan bergeser ke arah zat itu sendiri. Artinya dia ke kanan. Yang kedua, tekanan diperkecil. Tekanan diperkecil, koefisien kiri ke 0, koefisien di kanan 1, maka koefisien di kanan yang lebih besar. Kalau tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang besar, berarti dia bergeser ke arah kanan. Bagaimana jika volume diperbesar, volume diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar, ke kanan juga. Terus yang terakhir suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan dia akan bergeser ke arah endoterm, berarti ke kanan juga. Jadi kesimpulannya untuk nomor 2, suhu ditambah dia geser ke kanan, CO2 ditambah bergeser ke kanan, tekanan diperkecil dia bergeser ke kanan, volume diperbesar dia bergeser ke kanan, suhu dinaikkan dia ke kanan. Nah, untuk lebih paham lagi, kalian buka buku paket halaman 107, kerjakan UK 5.1. Ada 2 soal itu kamu kerjakan. Nanti untuk pekan depan kita bahas sama-sama bagi yang belum mengerti. Sekalian kita lanjutkan dengan bahasan kita untuk pekan depan itu adalah perhitungan KC dan KP. Sekian, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.